Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan sikap dalam kesesakan. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58 dan Wahyu pasal 20 ayat 6. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sebut saja Ibu Mary. Suatu saat ia mengalami sakit di bagian tubuhnya karena tidak tahan dengan rasa sakit di tubuhnya. Lantas ia memeriksakan dirinya ke dokter. Betapa kagetnya ketika ia divonis dokter menderita penyakit yang sangat parah dan sewaktu-waktu dapat merenggut nyawanya. Ibu Mary termasuk seorang yang rajin beribadah. Dengan tekun ia berdoa dan meminta kesembuhan dari Tuhan. Tetapi kian lama, alhasil sakitnya bukan membaik. Malah dokter mengatakan sakitnya semakin parah dan komplikasi. Seketika hatinya berkecamuk. Ia berkata, "Tuhan, mengapa saya harus menderita seperti ini? Di mana Engkau dikala aku merasa sakit? Katanya Engkau Tuhan penyembuh. Mengapa Engkau tidak menyembuhkan sakitku?" Ibu ini sangat kecewa dan penuh kemarahan. Ia beranggapan sepertinya Tuhan tidak memperhitungkan kesetiaannya selama ini dalam melayani Tuhan dan membiarkannya menghadapi persoalannya sendiri. Di suatu malam, ia tergerak membaca Alkitab. Ia pun segera membuka Alkitab dan matanya tertuju kepada satu ayat yang berkata, "Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya." Ia pun tersadar akan gerutu, kemarahan, dan kekecewaan yang telah ia lontarkan kepada Tuhan. Malam itu, ia kembali berkomitmen untuk setia kepada Tuhan. "Tuhan mau sembuhkan atau tidak, saya tetap bersyukur dan tetap melayani Tuhan sampai akhir hidupku." Sejak itu, sebuah pemikiran baru menyegarkan rohaninya. Ia tidak lagi memaksa Tuhan memberikan kesembuhan. Ia tidak lagi kecewa kepada Tuhan. Malah di dalam sakitnya, ia memuliakan Tuhan dengan pujian, kesaksian, dan ketekunan dalam imannya. Seberapa besar persoalan yang kita alami? Separah apakah penyakit yang kita derita? Bila kita hanya berfokus kepada pemenuhan jasmani dan kesembuhan jasmani saja, maka kita tentu tidak akan melihat sesuatu yang indah dan mulia yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Fokus kepada diri sendiri hanya akan menghalangi hidup kita untuk menerima janji-janjinya yang luar biasa itu. Paulus mengingatkan kita, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ingatlah, Tuhan memperhitungkan kesetiaan dan pengorbanan kita dalam mengikut Dia. Karena itu dalam kesusahan kita, janganlah menjadi kecewa, putus asa, bahkan berpaling darinya. Meski kadang kita tidak berdaya sekalipun, seperti yang dialami Ibu Mary atau seperti yang digambarkan oleh Mazmur Asaf, tetapi jadikanlah Tuhan dengan gunung batu
Mungkin saat ini kita mengalami berbagai penderitaan, tetapi bila setia, Tuhan menyediakan mahkota kepada yang menang dan memerintahkan bersama Dia di kerajaannya. Karena itu, mintalah kehendaknya yang jadi dan berjalanlah dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mampukan aku untuk melihat kemuliaan yang Engkau sediakan bagiku kala aku berada di dalam kesesakan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Kau rangkai air mataku jadi permata, Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra, kepahitan, kesukaran Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata.